Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita semua orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Ya, ini nama channelnya, bisa dilihat. Ya, isi pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf, saya mau bertanya. Saya salah seorang yang selalu was-was ketika berniat sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya. Sudah dicoba dengan cara pendek pun, misal hanya saya disebut di hati ketika takbiratul ihram saya sholat fardu zuhur makmum. Ya, tetap saja sulit. Ya, malah jadi panjang pengucapan Allahu Akbarnya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah boleh saya berniatnya sebelum takbir saja? Ya, jadi setelah saya berdiri menghadap kiblat, lalu saya lintaskan di dalam hati, saya niat sholat fardu zuhur makmum, lalu takbir ihram. Dan di dalam takbirnya sudah kosong, nggak pasang lagi niat. Apakah boleh seperti itu? Mohon jawabannya yang bisa membuat ibadah saya tenang dan sempurna. Terima kasih. Ya, jadi saudara kita yang bertanya ini yaitu terkena penyakit was-was saat takbiratul ihram yang ketika berbarengan dengan takbiratul ihram niatnya. Ya, jadi baiklah kepada saudara yang bertanya. Ya, jadi yang merupakan yang pertama, niat yang merupakan rukun sholat adalah niat di dalam hati. Ya, jadi sekali lagi, niat yang merupakan rukun sholat adalah niat di dalam hati. Ya, adapun melafazkan niat sebelum takbiratul ihram, ya di dalam mazhab Syafi'i itu belumlah dikatakan niat, itu baru lafaz niat. Ya, adapun niat yang sesungguhnya yang merupakan rukun sholat adalah niat di dalam hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, dan di dalam berniat itu ya ada hal-hal yang harus dihadirkan saat berniat. Ya, dulu ketika kita belajar di surau-surau atau di masjid-masjid waktu kita masih kecil, ya itu niat yang diajarkan itu panjang. Ya, contoh misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ya, kalau kita jadi makmum ditambah lagi makmuman lillahi ta'ala. Ya, usolli, saya niat salat fardhu zuhri, fardu zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap ke arah kiblat, makmuman, menjadi makmum lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi panjang yang dulu diajarkan waktu kita belajar salat oleh guru-guru kita yang ada di masjid-masjid, di musola-musola atau di surau-surau. Nah, ternyata yang wajib dihadirkan dalam hati saat takbiratul ihram bukan semuanya itu. Ya, semua yang panjang tadi itu tidak wajib dihadirkan dalam hati saat kita takbiratul ihram. Ya, yang wajib dihadirkan ya itu ketika ini dikerjakan dalam sholat fardu 5 waktu, ya itu maka yang wajib dihadirkan dalam hati saat takbiratul ihram itu ada 3. Yang pertama al-qasdu, ya niat untuk sholat. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu usolli.
Ya, kemudian yang kedua al-fardhiyah, ya, melintaskan atau menyebutkan di dalam hati tentang kefarduan sholat yang akan dilaksanakan, yaitu ketika sholat fardu 5 waktu misalnya. Ya, dalam bahasa Arab itu fardhah, ya itu sudah cukup. Ya, jadi usolli fardhah, ya, itu sudah 2. Kemudian yang ketiga at-ta'yin, menentukan nama sholat 5 waktu yang akan dilaksanakan. Ya, misalnya sholat zuhur, ya maka kita dalam bahasa Arab al-zuhri. Ya, kalau sholat maghrib al-maghribi, kalau sholat isya al-isya'i, kalau sholat subuh as-subhi, dan seterusnya. Ya, jadi hanya 3 ini, al-qasdu, niat sholat, kemudian yang kedua fardhiyah, menyebut kefarduan sholatnya, ya ini jika sholat fardu ya. Kemudian yang ketiga at-ta'yin, menentukan jenis sholatnya, ya, apakah sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, atau isya. Ya, jadi dalam sholat fardu ketika kita takbiratul ihram dan sudah melintaskan yang 3 tadi, saya niat sholat fardu zuhur, ya, maka itu sudah cukup. Ya, tidak harus menyebutkan fardu arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu tidak harus. Yang harus itu hanya 3. Ya, usolli fardhu, kemudian nama sholatnya az-zuhri misalnya, atau usolli fardhal maghribi. Ya, adapun menyebutkan nama rakaatnya thalatha raka'atin atau mustaqbilal kiblati dan lillahi ta'ala, itu tidak harus dihadirkan di dalam hati saat kita berniat. Ya, jadi ketika kita berniat Allahu Akbar, saat berniat tadi, saat takbiratul ihram tadi, kita hadirkan saya niat sholat fardu zuhur. Hanya itu saja. Ya, itu dalam ketika kita yang kita kerjakan adalah sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang kedua, apabila yang kita laksanakan itu sholat sunnah yang punya waktu, ya, semisal sholat rawatib atau sholat seperti sholat duha, sholat witir, ya, maka yang wajib dihadirkan dalam hati saat takbiratul ihram itu hanya ada 2. Ya, yang pertama al-qasdu, niat sholat, yaitu usolli. Kemudian yang kedua at-ta'yin, menentukan jenis sholat sunnah yang akan dilaksanakan. Ya, misalnya witir, al-witrah. Ya, jadi ketika kita sudah menghadirkan di dalam hati apabila yang kita kerjakan sholat sunnah yang mempunyai waktu, semisal sholat witir tadi, ya ketika kita sudah melintaskan dalam hati usolli al-witra, atau dalam bahasa Indonesia saya niat sholat witir, maka itu sudah cukup, niatnya sudah dianggap sah. Ya, tanpa menyebutkan kesunahannya, tanpa menyebutkan rokaatnya, itu semua hanya tambahan. Yang wajib atau yang harus dihadirkan dalam hati ketika berniat dalam sholat, apabila yang kita kerjakan itu adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu, ya maka yang harus dihadirkan hanya ada 2, niat untuk sholat, kemudian nama sholatnya. Ya, atau misalnya yang kita kerjakan sholat qobliyah zuhur, ya usolli qabla zuhri, itu sudah cukup. Atau yang kita kerjakan sholat duha, usolli ad-duha. Ya, apabila yang kita kerjakan qobliyah subuh, usolli qabla subhi, ya usolli ba'da zuhri, itu sudah cukup. Itu untuk sholat apabila yang kita kerjakan adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila yang kita kerjakan adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak punya waktu, yang tidak punya sebab, ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah sholat sunnah mutlak, maka yang wajib dihadirkan di dalam hati saat takbiratul ihram itu hanya ada 1, yaitu al-qasdu saja, niat untuk sholat saja. Ya, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah mutlak, cukup kita hadirkan di dalam hati usolli, atau saya niat sholat, itu sudah cukup. Itu apabila yang kita kerjakan adalah sholat sunnah mutlak. Ya, langsung saja mari kita masuk kepada prakteknya. Ya, jadi cara berniatnya seperti ini. Ya, cukup ketika kita nanti mengucapkan takbiratul ihram, kita lintaskan niat di dalam hati. Contoh, Allahu Akbar. Ya, Allah. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kita lintaskan di dalam hati saya niat sholat fardu zuhur. Allahu Akbar. Ya, jadi bersamaan dengan takbir tadi,
Kalau sholat fardu yang akan kita kerjakan, maka kita harus menghadirkan yang 3 tadi. Ya, yang pertama niat untuk sholat, kemudian menyebut kefarduannya di dalam hati, kemudian yang ketiga adalah menyebut nama sholatnya. Akan tetapi jika yang akan kita laksanakan adalah sholat sunnah, maka cukup niat untuk melaksanakan dan jenis sholat sunnahnya. Ya, jika itu sholat sunnah yang punya waktu, contoh sholat witir. Ya, saat kita Allahu Akbar, saat kita takbiratul ihram, kita hadirkan di dalam hati saya niat sholat witir. Ya, cukup itu sudah sah niatnya. Ya, dan begitu juga yang tingkatan yang ketiga, apabila yang kita kerjakan itu adalah sholat sunnah mutlak, ya maka cukup usolli saja. Saya niat sholat Allahu Akbar, ya maka itu sudah cukup. Ya, jangan seperti sebagian orang yang was-was ketika takbiratul ihram, ya Allah, diulang lagi Allah, Allah, Allah. Ya, jadi melintaskan niat di dalam hati saat takbiratul ihram. Ya, jangan kita seperti ketika melafazkan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, tidak seperti itu. Cukup dilintaskan saja bahwa saya niat salat ini. Ya, kalau salat fardu saya niat salat fardu zuhur. Saya niat salat fardu isya misalnya. Saya niat salat fardu subuh misalnya. Ya, itu kita hadirkan ketika takbiratul ihram. Ya, jadi jangan dibayangkan lafaz niat yang panjang tadi saat takbiratul ihram usolli sambil membayangkan lafaznya, sehingga takbir ihramnya tidak jadi. Itu adalah bentuk penyakit was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Ya, dan ini berasal dari ketidaktahuan kita. Ya, makanya penyakit was-was itu biasa muncul pada diri seseorang yang tidak tahu menahu tentang ya, ibadah yang ia laksanakan, termasuk dalam melaksanakan niat pada saat takbiratul ihram tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya, itulah tadi tata cara berniat di dalam hati saat takbiratul ihram saat sholat. Ya, namun jika setelah menyimak video ini dan Anda masih saja was-was, ya, maka spesial untuk Anda wahai saudara yang bertanya. Dalam hal ini Anda boleh berniat sebelum takbiratul ihram dengan mengikut kepada madhab selain madhab Syafi'i, yaitu madhabnya Imam Malik, Imam Hanafi, dan madhabnya Imam Hambali. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i saat kita sholat niatnya itu di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, akan tetapi menurut madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, ya niatnya itu boleh sebelum takbiratul ihram. Ya, boleh niat di dalam hati sebelum takbiratul ihram. Ya, jadi ini adalah kemudahan bagi orang yang terkena penyakit was-was. Ya, namun jika Anda tidak was-was, maka kami himbau tetaplah mengikuti madhab Syafi'i, yaitu niat di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, jadi itu adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama kita. Ya, jadi semua sepakat harus berniat. Hanya saja tata cara berniatnya itu berbeda. Dalam Syafi'i tadi niatnya ketika takbiratul ihram, akan tetapi selain daripada madhab Syafi'i seperti madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, niatnya boleh sebelum takbiratul ihram. Ya, semoga kepada saudara yang bertanya menyimak video ini, dan bagi teman-teman yang belum kami bacakan pertanyaannya yang masuk di kolom komentar, kami mohon maaf. Kami berusaha insyaallah suatu saat kami akan membacakannya dan menjawabnya dalam bentuk konten seperti ini. Ya, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami tetap memberikan peluang. Silahkan tulis pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.